Rocky Gerung temukan indikasi Presiden Jokowi tak lagi percaya pada menteri. Begini penjelasannya. Jadi sebetulnya ada semacam konspirasi aneh di istana yang memang menginginkan supaya presiden itu buat kesalahan terus-menerus karena memang dia tidak mungkin untuk diminta untuk memimpin. Jadi udah dirumuskan, mungkin oligarki udah ketemu dengan 2-3 partai yang potensial untuk narik diri dari istana. Ini yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi saya melihat nasib dari bangsa ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, juga tidak bisa berkuasa. Kalau dia berkuasa, mestinya seluruh perintahnya didengar oleh kabinet kan. Ada yang bilang, ya udahlah, silakan aja presiden ngomong, kita nyari vaksin, minta divaksinasi di Amerika sambil hahaha dengan alasan nyari investasi. Jadi dia tidak berkuasa sekaligus tidak memimpin. Lalu presiden apa? Dia memang menang pemilu, itu doang. Menang pemilu tapi tidak kuasa, tidak memimpin. Iya. Kan gila. Jadi kelihatan betul bahwa seluruh kebijakan kabinet itu sebetulnya nggak pernah ada notulasinya. Kalau ada notulasi dan ada keputusan, kan setelah sidang kabinet, presiden mesti tunjuk yang boleh omong ini ya. Ini dia, kan biasanya dia langsung berbalik aja masuk kamar, lalu menterinya kalang kabut mau ngomong apa. Jadi ini dipimpin oleh seseorang yang nggak tahu sebetulnya persoalan. Nah karena itu orang mulai anggap wah Mujahir yang salah atau Pramono yang benar segala macam. Enggak, semuanya itu ngambil inisiatif karena presidennya nggak bikin keputusan. Ya. Pengamat politik Rocky Gerung menemukan indikasi bahwa Presiden Jokowi tak lagi percaya pada para menteri yang ditunjuknya. Rocky Gerung menilai hal tersebut dapat diperhatikan dari gestur wajah Presiden Jokowi ketika berbicara di hadapan publik. Kita mau lihat sebetulnya keadaan terakhir dengan membayangkan apa sebetulnya isi hati Presiden. Kan terlihat dia enggak percaya lagi pada pembantunya. Karena itu, dia pergi nyari fakta sendiri. Di Sunter, di Pulau Gadung atau Kelapa Gading, macam-macam gitu. Demikian kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip kabar Bersuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 19 Juli 2021. Rocky Gerung menilai tim yang memberikan briefing kepada Presiden Jokowi menganggap bahwa tak ada sesuatu yang penting ketika terjadi perlawanan terhadap kebijakan pemerintah di mana-mana. Sejumlah kalangan mahasiswa mulai menunjukkan tanda-tanda tidak percaya terhadap kinerja pemerintah saat ini, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19, ditambah dengan adanya penerapan PPKM darurat. Jadi terlihat bahwa yang brief presiden itu betul-betul menganggap bahwa enggak ada yang penting, karena ada semacam pembangkangan umum di seluruh Indonesia. Ke mahasiswa apalagi, karena mahasiswa memang enggak bisa membangkang secara sosial, tapi tetap map itu diproduksi terus, demikian ujarnya. Rocky Gerung juga menyoroti sikap para menteri yang seolah tak memperhatikan instruksi Presiden Jokowi saat melaksanakan rapat secara online. Rocky Gerung menilai raut wajah Presiden Jokowi yang terlihat lelah menunjukkan tidak adanya konsep yang matang dalam memimpin jalannya pemerintahan. Sedangkan tanggung jawab yang dipikul semakin berat. Kita bayangkan misalnya kalau Presiden mimpin rapat itu kan online semua tuh. Apa benar sementara Presiden memimpin rapat itu, menteri-menterinya fokus pada wajah presiden? Kan terlihat wajah presiden tuh lelah, capek bukan karena kerja tapi karena enggak punya konsep atau mengalami kelelahan intelektual, kelelahan mental. Demikian kata dia. Dalam kondisi pandemi di Indonesia yang semakin memburuk, Rocky Gerung mengatakan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mengungkapkan kritik terhadap pemerintah. Rocky Gerung mencontohkan BEM di beberapa perguruan tinggi menerbitkan meme untuk melakukan sindiran terhadap kinerja pemerintahan. Dengan kemampuan intelektualnya, begitupun dari kalangan emak-emak yang menyebarkan informasi dalam grup WhatsApp tentang buruknya kinerja Presiden Jokowi dan jajarannya. Jadi janganlah pemerintah ngomel-ngomel, itu cuma outlet orang. Sama-sama kita sudah mau terganggu secara psikologis. Tapi BEM punya cara untuk mencarikan jalan keluar dari gangguan itu, yaitu bikin olok-olok intelektual, enggak usah pada baper. Mak-mak punya cara, yaitu WA group tuh, saling share informasi tentang ketidakmampuan presiden. Itu hal yang biasa terjadi dalam keadaan darurat semacam ini. Demikian ujar pria yang juga merupakan seorang akademisi itu. Rocky Gerung kemudian menyoroti Puan Maharani yang juga turut memberikan teguran terhadap Presiden Jokowi terkait kinerjanya yang semakin disoroti publik.
Puan menegur presiden itu sama seperti jeruk menegur jeruk. Presiden bisa kritik balik tuh, kan Mbak Puan adalah pemimpin rakyat. Ya, Mbak Puan dong yang temenin saya turun ke Sunter, kan bisa begitulah di benak presiden. Demikian ucapnya. Rocky Gerung kemudian mengungkapkan bagaimana cara Presiden Jokowi memperoleh informasi terhadap kinerja menteri-menterinya, hingga akhirnya dia tak lagi percaya terhadap jajarannya. Rocky Gerung mengungkapkan Presiden Jokowi memiliki tim khusus yang memberikan informasi terhadapnya mengenai kinerja para menteri, sehingga mereka pun menjadi penasaran mengenai orang yang memberitahu kepada Presiden Jokowi tentang apa yang mereka lakukan. Jadi tim yang membrief Presiden pasti memberitahu bahwa menteri ini, Mahfud MD, cuma nonton sinetron. Menteri ini yang harusnya ngurus BUMN Daniel terus. Jadi begitu dicecar, Erick Thohir kesana-sini argumentasinya tuh. Tim Pegasus ini memberitahu Presiden tentang keadaan. Lalu Presiden panggil menteri-menteri untuk rapat lagi tuh. Jadi saya bayangkan, menteri-menteri ini cari tahu siapa yang bocorin gua ke Presiden. Ini kecurigaan di antara kabinet ini berlangsung, itu yang membuat Presiden mukanya itu jadi muram. Demikian tuturnya. Jadi sebetulnya ada semacam konspirasi aneh di istana yang memang menginginkan supaya presiden itu buat kesalahan terus-menerus, karena memang dia tidak mungkin untuk diminta untuk memimpin. Jadi udah dirumuskan, mungkin oligarki udah ketemu dengan 2-3 partai yang potensial untuk narik diri dari istana. Ini yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi saya melihat nasib dari bangsa ini adalah dipimpin oleh orang yang tidak bisa memimpin, juga tidak bisa berkuasa. Kalau dia berkuasa, mestinya seluruh perintahnya didengar oleh kabinet kan. Ada yang bilang, ya udahlah, silakan aja presiden ngomong, kita nyari vaksin, minta divaksinasi di Amerika sambil hahaha dengan alasan nyari investasi. Jadi dia tidak berkuasa sekaligus tidak memimpin. Lalu presiden apa? Dia memang menang pemilu, itu doang. Menang pemilu tapi tidak kuasa, tidak memimpin. Iya. Kan gila. Jadi kelihatan betul bahwa seluruh kebijakan kabinet itu sebetulnya nggak pernah ada notulasinya. Kalau ada notulasi dan ada keputusan, kan setelah sidang kabinet, presiden mesti tunjuk yang boleh omong ini ya. Ini dia, kan biasanya dia langsung berbalik aja masuk kamar, lalu menterinya kalang kabut mau ngomong apa. Jadi ini dipimpin oleh seseorang yang nggak tahu sebetulnya persoalan. Nah karena itu orang mulai anggap wah Mujahir yang salah atau Pramono yang benar segala macam. Enggak, semuanya itu ngambil inisiatif karena presidennya nggak bikin keputusan. Nah, kita lihat sebetulnya banyak orang di istana yang mau tampil supaya Pak Jokowi tahu mereka lagi berfungsi. Padahal sebetulnya semakin banyak yang tampil semakin kacau. Jadi memang Pramono adalah orang yang mengerti isi, bahkan kunci-kunci rahasia di istana. Saya kira Pram yang paling paham tuh. Karena dia yang mampu untuk bikin relasi politik dan ya, pengalaman politik Pram itu luar biasa.